RRI Show, Ragam Budaya Indonesia. Seneng lo bisa ketemu lo akhirnya. Terima kasih lo diundang ke sini juga. Om Ian udah berapa kali kesini, Tiara baru ketemunya sekarang. Terus ketemu sama Kak Lala, dengar suaranya aja, sekarang ketemu sama orangnya langsung. Sehat-sehat ya Om, sama Kak ya. Dan tetap semangat pastinya. Tetap semangat. Dan ini harus semangat juga karena hari ini sahabat budaya kita bakal ngobrolin seputar Tahun Kebangkitan Seni Budaya Papua 2022. Ringan. Kalau olahraga kemarin sudah Papua sudah bangkit dengan seindah itu PON dilaksanakan di sana, luar biasa itu. Bagaimana dari sisi kebangkitan seni budaya di Papua? Nah, bolehlah nih kita mulai dari mungkin dari Om Ian dulu atau dari Kalala dulu? Om Ian dulu boleh senior ya? kita dulu. Boleh. Gimana Om? Saya ambil kata nah dulu. Nah. Oke. Dulunya Dina. Oh, punya Dina. Oke. Oke lah, olahraga kemarin PON luar biasa. Dengan lebih kurang iya kita jempolnya kalau bisa 4. Betul. Artinya bobot kegiatan seperti itu ya coba kita buatkan, kita pindahkan ke seni dan budaya. Betul. Artinya bahwa potensi sama, bisa bicara potensi olahraga dan bicara potensi seni budaya itu sama. Bicara bangun Papua ini bicara membangun Papua juga dengan pendekatan seni budaya. Betul. Hal-hal seperti ini yang kita jangan sebatas slogan, tetapi marilah kita wujud nyatakan bagaimana ya minimal momentum. Betul. Momentum ini kita pakai tahun 2022 untuk mengangkat ini, mencanangkan ini. Bagaimana mencanangkan itu? Mari kita bersama duduk, satukan pikiran konsep. Tidak usah yang melangit, kita yang membumi saja. Betul, kita mulai dulu bahwa membangun sesuatu, pendekatan budaya itu bagaimana, realnya itu bagaimana. Itu yang konsep Indo mengajak teman-teman pekerja dan pegiat seni budaya di Papua dan teman-teman di nasional untuk bagaimana kita mencanangkan ini. Sebab ini perlu komitmen yang besar. Betul. Mencanangkan kebangkitan ini tidak sebatas slogan. Bagaimana detail acaranya, bagaimana apa yang mau dibuat seperti itu. Siapa yang akan terlibat juga nantinya begitu ya Om ya. Nah itu dia. Lanjut. Karena kan memang sebenarnya seni budaya itu salah satu sektor yang sangat terdampak sekali di Indonesia. Indonesia ini kan memang semenjak pandemi COVID-19 ya, semua kegiatan seni budaya yang sifatnya besar maupun juga mikro, semua kegiatan yang sifatnya antar kampung ke kampung sampai acara tingkat nasional internasional itu semua terpaksa dihentikan dikarenakan pandemi. Betul. Jadi ini kan memang dirasakan tidak hanya untuk masyarakat saja, tapi juga khusus pada seniman, pada pelaku seni begitu kan. Iya. Nah, berarti apakah akan ada pendekatan-pendekatan khusus nantinya ketika tahun ini akan dibangkitkan kembali seni budaya Papua, khususnya di Papua, pendekatan seperti apa lagi nih yang akan disampaikan pada para seniman? Karena kan mungkin kayak udah 2 tahun kegiatannya akhirnya tidak sama seperti dulu begitu ya kayak atau Om ya. Nah itu pendekatan seperti apa nantinya? Kalau dari pendekatan sekarang ini saya pikir ya sudah banyak sistem-sistem baru semenjak pandemi COVID ini, apalagi ya semuanya lebih ke arah digital. Dan kita lihat sudah banyak masyarakat Indonesia baik dari kalau di sini ya di kota sih udah wajar, tapi sampai ke pelosok-pelosoknya pun sudah mulai melek akan teknologi kalau menurut saya. Jadi itu salah satu bentuk pendekatan yang perlu kita kembangkan terus ke masyarakat supaya tidak harus secara off air juga, tapi bisa juga secara ya kayak sekarang kan kayak virtual atau bisa live streaming atau online kayak gitu. Saya pikir itu sudah memberikan suatu efek di mana ada kebangkitan bidang seni budaya Papua gitu. Nah itu dia. Ternyata memang segi teknologi pun juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting begitu ya Kak ya. Betul. Karena kalau kita lihat walaupun esensinya atau rasanya itu nggak sama kayak ketika ketemu langsung ya nggak sih? Iya sensasi itu rasanya nggak sama gitu. Betul. Tapi mau gimana pun memang ketika dunia berubah manusia pun juga harus mengikutinya. Iya beradaptasi dengan baik. Dan juga seni budaya itu adalah salah satu bentuk aspek kehidupan yang kalau menurut Tiara pribadi sih ya itu paling luas gitu loh. Bisa masuk kemana aja. Jadi bisa digabungkan begitu ya Kak ya. Dan kalau kita bicara pembangunan Papua yang tadi Om Ian Gap saya bilang, saya pikir bidang seni budaya itu adalah salah satu bentuk pembangunan dari sisi SDM ya. Ya betul, karena kita akan jadi membuat masyarakat kita berpikir kreatif seperti apa, mengembangkan kearifan lokal yang kita punya, untuk dijadikan sebenarnya itu berpengaruh sekali akan
aktifnya perekonomian kembali di masyarakat pasca pandemi COVID ini. Betul. Jadi dengan aktifnya masyarakat melalui kreativitas mereka, akhirnya perputaran ekonomi itu terjadi. Menurut saya seperti itu. Betul. Nah, pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dalam membangkitkan seni budaya ini kan tidak hanya sekedar dari masyarakatnya saja, tidak dari pelaku seni saja, pemerintah daerah, pemerintah kota, bahkan pemerintah Indonesia pun juga memiliki andil yang cukup penting dalam membangkitkan sesuatu di Indonesia. Iya. Nah, nanti konsep kerjasamanya nanti akan seperti apa? Atau kegiatan itu akan seperti apa? Kegiatannya ini yang pasti kalau kami dari Konsep Indo saya jelaskan lagi, Konsep Indo adalah komunitas seniman Papua Indonesia yang saat ini sedang dibangun. Ketuanya kebetulan ada di sebelah sini. Nah, saya bagian juru tulis, bagian merampung-rampungkan. Jadi kami berharap menjemput semua ini melalui program-program Konsep Indo yang tengah kami siapkan ya, gitu, melalui berbagai macam metode lah atau sistem itu. Tapi kami memang lebih mengarah kepada sistem virtual, live streaming atau online lah seperti begitu, sesuai dengan kondisi sekarang. Betul, karena kan memang sekarang masih belum reda juga pandeminya gitu ya Kak ya. Betul. Ada yang ini udah hilang, ada lagi yang baru gitu. Kitanya juga harus bisa beradaptasi dengan si tamu satu ini gitu. ini normal. Ya, di normal. Jadi benar-benar harus, ya itu dia diusahakan untuk hidup berdampingan gitu. Tapi hati kayaknya belum terima aja. betul. Setengah hati ya. Jadi begitu kita mulai bergandengan tangan sih sebenarnya. Bergandengan tangan kepada Pemkab, Pemkot, Pemprov sampai kepada pusat. Senang sekali ya karena belakangan ini saya lihat Pak Menteri ganteng kita ini. Tapi emang ganteng sih. Saya ngefans ya. Pak Menteri kita ini Pak Sandiaga Uno udah begitu gencar ya dengan mempromosikan destinasi wisata, terus hal-hal yang bisa berbau virtual itu. Jadi ternyata masih ada jalan juga buat kita para seniman bisa produktif mengkreasikan atau merealisasikan kreativitas kita seperti. Kalau nggak lumayan loh, kita 2 tahun ini agak-agak stres ya, karena kita kan memang biasanya kreatif ya. Bener. Berpikir apa gitu kayak seru gitu, tapi semenjak pandemi gini dipaksa untuk lebih mundur sedikit, itu agak membuat kita agak susah ya. Jenuh nggak juga. terima juga. Biasanya ada kegiatan, ada aktivitas apapun itu bentuknya begitu, jadi harus dikurangin, ditahan. Betul. Gitu, nggak bisa mobilitas kemana-mana juga. Betul sekali. Efek banget. Nah ini di Januari 2022 sudah mau di akhir bulan. Ini apakah memang sudah ada tahapan pertama yang dilakukan untuk membangkitkan kembali seni budaya Papua ini? Ada beberapa program Konsep Indo yang sedang kami persiapkan dan sudah. Kalau dari persiapan dasarnya sudah 80%, tinggal realisasinya saja. Disitulah kita berharap semoga realisasi daripada program-program ini bisa bergandengan, tadi bisa didukung ya, terutama ya didukung oleh para instansi terkait ini. Betul. Nah ini dia, kalau misalnya dilihat dari secara konsepnya mungkin dari kegiatannya sudah oke lah 80% sebentar lagi. 20% yang lagi ini apakah memang ada kendalanya yang belum ter-approve? Karena kan memang kalau virtual kita ngomongin Indonesia itu kan luas banget ya. Ya kita nggak mungkin juga, teknologi pun tidak semuanya serba rata di Indonesia. Tidak semua daerah memiliki kesempatan memiliki internet yang sama lah kasarnya seperti itu. Nah itu apakah juga menjadi kendala yang besar sebenarnya ketika kita mengadakan kegiatan secara virtual? Apakah memang ada kayak semacam solusinya gitu mungkin dari Konsep Indo atau bagaimana? Kalau kita mau melakukan siaran secara virtual sejauh ini untuk penonton dari sana ya sudah sejauh ini sudah oke ya, sudah stabil ya, sudah stabil untuk jaringan internet. Dan kemarin kan untuk persiapan PON juga salah satu brand ini kan sudah keren banget 50 titik itu wifi iya kan kita jadi udah lupa di bagian situnya ada ternyata. Udah loh. Kayak banyak beberapa informasi kan ketika pandemi teman-teman harus sekolah PJJ secara online, banyak dari Indonesia tidak bisa menikmati akses internet begitu, akhirnya mereka tetap sekolah tapi dengan was-was gitu perasaannya. Betul. Berarti memang tidak terdampak sama sekali di Papua berarti ya untuk masalah internet koneksi atau jaringannya. Dibilang tidak terdampak sekali tidak bisa juga ya. Di sana itu ada mungkin ada beberapa saat ada signal jam tuh pernah terjadi juga, tapi
secara kita mengingatkan secara umum ya, nggak yang bukan hal yang Berarti aman lah ya. bisa dikategorikan aman. 20% itu berarti apanya tuh yang belum Kak? Approve untuk dukungan. Betul. Nah ini dia nih, kalau misalnya secara textbook kita udah lancar ya, kalau udah keren, udah oke, dukungannya belum dapet. Nah itu kayak gimana nih? Apakah memang ada pendekatan tertentu kah? Atau kayak gimana? Pendekatan tertentu ya Om. Seperti Selaku apa? senior. Mungkin yang jelas kita berbuat. Bicara 2 tahun ini kan semua sudah dalam posisi yang bukan tidur, di posisi yang tidak bergerak seperti, bukan di Papua, bukan di Indonesia, seluruh dunia rata. Betul. Nah, kita mau tunggu 2 tahun lagi, mau tunggu 3 tahun lagi. Tidak ada waktu yang harus kita tunggu. Nah inilah momentum, saya kembali kata momentum saya pakai untuk kebangkitan, bahwa ayo kita harus berbuat gitu loh. Betul. Dengan keadaan, dengan sikon yang ada seperti ini, nggak boleh kita tunggu lagi 2 tahun lagi, 2 tahun lagi nggak bisa. Hidup ini harus berputar. Budaya itu hidup. Nah ini hal-hal yang kita dalam konsep Indo siapkan, bahwa kita nggak boleh mati di satu titik. Nah itu kita punya apa namanya? Kalau titik ini kita terbelenggu, ada titik Cari lain, jalan yang ada titik lain, ada titik lain, ada 1000 titik mungkin lebih. Nah, jadi lagi nih. Jadi nahnya itu berapa kali nih? Siap. Jadi bahwa pertanyaan itu kembali, kita mau tunggu kapan lagi? Nah, kalau tidak berbuat, semua kan seperti ini terus. Kita harus bikin loncatan. Loncatan itu ada di orang seni. Orang seni itu otaknya mendahului zaman, otaknya itu menembus batas dan ruang. Itu orang seni. Jadi kita nggak boleh kalah, nggak boleh mau kalah. Jadi apapun itu oke lah. Keadaan seperti ini harus kreatif. Kita harus bikin sesuatu, do something seperti itu. Jadi itu yang teman-teman kita lagi siapkan. Ayo mari sama-sama. Nggak boleh apatis. Nggak boleh. Ini zaman harus berbuat. Gitu loh. Jadi mari. Spiritnya ini loh yang kayak gini-gini ya, dari senior ini bukan kita juniornya jadi ayo. senior aja semangat, masa kita kalah gitu lah ya. Jadi spirit itu kita ambil dari api pon. Betul. Ya udah api pon itu udah nyala, masa api meredup. Api itu kalau bisa dipertahankan, nggak usah dibesarin terlalu bahaya. Ya apinya dipertahankan. Semangatnya ya. Semangatnya itu yang kita. Itu jiwanya, ruhnya di situ. Itu yang kita pakai. Jadi jangan tunggu lagi 2 tahun lagi, 2 tahun boleh. Nunggu 2 tahun lagi anak terus SMA nanti. Dan bicara umur itu angka, nggak apa-apa, SMA kuliah nggak apa-apa. Tapi spirit itu nggak ada umur. Betul. Setuju banget. Luar biasa. Ini kayaknya bisa lanjut sampai jam 6 sore nih. Aku senang nih ngobrol kayak ini. Tapi kita break dulu sebentar boleh ya Om ya Kak ya. Sobat Budaya tetap bersama kami di RRI Show Ragam Budaya Indonesia. RRI Show Ragam Budaya Indonesia. RRI Show Ragam Budaya Indonesia, sahabat budaya, masih bersama Om Yan dan juga Kak Lala. Sore hari ini kita masih ngomongin seputar membangkitkan kembali nih seni budaya Papua di tahun 2022. Yang ternyata dari obrolan singkat kita tadi itu sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang masif loh ternyata, bukan simple, bukan kecil lagi tapi udah besar gitu loh. Karena konsepnya tadi udah sempat dibahas, sudah 80%, tinggal nunggu approval aja, tinggal nunggu gongnya aja, ditendangnya kapan itu acara langsung jalan cus gitu ya kayak nggak sabar. Nah Papua itu kan seperti yang kita ketahui secara umum nih gitu kan, tariannya ini, sukunya ini, musiknya ini, khasnya, tasnya, noken ini, seperti ini gitu. Nah yang nanti akan diangkat nih dalam konsep acara nantinya di membangkitkan seni budaya Papua ini, itu apakah yang umum-umum ini akan dinaikkan kembali atau ada kayak spesifikasi khusus yang akan dinaikkan atau bagaimana Pak? Spesifik ya, ada spesifikasinya. Jadi clue-nya aja saya tidak bisa bicara langsung gitu secara gamblang, nanti jadi nggak surprise lagi dong ya. Jadi kita mengambil dari salah satu daerah yang kita nilai sejauh ini belum terlalu dieksplor, yaitu dari daerah Papua Selatan. Papua Selatan itu kan memiliki suatu keunikan di mana ada satu keajaiban alam lah menurut saya ya. Betul. Sarang semut yang besar sekali gitu. Jadi dari sarang semut lain ini kita ingin membuat satu kayak virtual musical concert sebenarnya sih, yang mengambil tema tentang sarang semut itu. Nah, jadi itu
Iya, di sana disebutnya, karena Om udah ngomong, di sana disebutnya musamus. Katakan. Siapa? Nggak lengkap nyambung. Betul. Sarang semut atau musamus begitu ya. Musical concert. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, konsepnya itu bukan konsepnya, idenya itu kan sarang semut gitu. Orang kan belum tahu nih, ya kan seperti apa. Ntar Sahabat Budaya boleh lah ya di YouTube aja, di googling aja. Sarang semut musamus Papua itu seperti apa. Pasti tuh terkejut sih. Tiara udah pernah ngeliat soalnya pakai gitu. Yang sempat Kak Ala bilang ada sebuah keajaiban alam juga gitu kan. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, itu berapa orang yang terlibat dalam nantinya kegiatan untuk virtual musical concertnya? Kalau berapa banyaknya orang yang terlibat secara pasti, angkanya itu pasti puluhan, ya pasti puluhan. Tapi kan kita dengan situasi kayak gini, adalah kita mengakali bagaimana saya tidak terjadi kerumunan. Makanya pastinya lebih kepada virtual gitu ya. Tapi dilaksanakan di sana atau di sini? Sejauh ini sih masih di sini ya, masih di sini. Kalau di sana ini berarti kan kita mengadakan real konser. Betul. Dan situasinya sepertinya belum mendukung ke arah ya. situ dengan situasi COVID ya saat ini. Jadi mungkin lebih ke arah virtual aja. Arah virtual aja. Yes. Tapi tidak hanya melibatkan seniman Papua yang ada di Jakarta dong, tapi juga akan memanggil seniman asli sana dong. Betul, ya berarti ya. Betul. Oke. Aduh aku deg-degan loh. Kok aku yang nggak sabar ya. Seru ya. Udah ngebayangin kayak wah gitu. Kalau udah ngomongin kayak musical concert kan kita bayangin tadi sempat disinggung sama Om tuh pas kita off air kayak Mamma Mia gitu kan. Terus kalau di luar sana tuh The Cats apa segala macam gitu kan. Itu kan ngerindingnya Phantom by the Opera. Aduh. Tiara nggak ngerti aja bahasanya. Jadi kalau musamus itu kalau bicara film itu seperti ya boleh sebut judul kan Lion King gitu. Artinya bahwa itu binatang-binatang yang menjaga alam. Mereka yang ada alam merinding gue. Bahwa bicara musamus ini wilayah selatan Papua itu Taman Nasional Wasur. Nah, Taman Nasional Wasur ini kita harus jaga. Binatang-binatang endemik di sana itu sudah tidak ada kangguru, ada semacam itu sudah menyeberang ke wilayah sebelah, sudah tidak ada, jadi perlu dikonservasi kembali. Jadi, ini semangat ini, jadi kita berharap lewat dengan kegiatan ini kita itu bisa menjadi jembatan untuk mengkonservasi kembali satwa-satwa yang harusnya berada di dalam wilayah tersebut. Betul. Sayang sekali. Sebab kalau bicara tanggung jawab ini bicara 20% tadi, itu bukan tanggung jawab Indonesia nasional, tapi kalau bicara dunia itu kita bisa lembaga-lembaga dunia kita undang punya kepedulian buat lu orang bantu kita. Ini buat dunia lo, maaf sekali lu ya. Jadi ini paru-paru dunia Papua. Itu tanggung jawab seluruh dunia. Jadi apa keterlibatan kalian buat membantu kita untuk mengangkat ini? Itu yang sejauh ini harus didorong ya. Tidak sebatas jargon, sebatas omongan. Oke lah mungkin omongan karena mungkin teman-teman, saudara-saudara referensinya atau ininya terbatas dalam pengertian bahwa udahlah begini aja lah, nerimo. Betul. Tidak boleh nerimo, kita harus fight gitu loh. Om saya masih semangat ya. Artinya bahwa ini ada peluang, ada kesempatan. Kitanya saja yang tidak mau pakai itu. Selama kalau kita juga nerimo aja, duduk saja, ya tidak akan terjadi. Tadi Om bilang bahwa apalagi harus nunggu 2 tahun. Jadi inilah momentum, inilah saatnya kita harus bangkit. Betul. Tidak harus menunggu gitu loh. Apa yang bisa kita buat, kita lakukan. Nah, itu terus itu. Kalau bicara musamus itu filosofinya. Tadi kan bilang dia tinggi ya, 2 meteran, mungkin pernah lihat di Google ada. Nah, ada filosofi bahwa mereka semut sebenarnya sih rayap. Itu aslinya mungkin rayap. Jadi filosofinya adalah bahwa jangan kau tanya apa kerjaku, tapi lihatlah apa hasil kerjaku. Karyaku. Rumah yang tiba-tiba sekejap sarang. Jadi jangan tanya lu kerja apa, tapi lihat apa yang sudah saya buat yang ini. Betul. Diam-diam bekerja. Nah, konsep itu yang kita pakai. Intinya itu nggak banyak ngomong lah ya. Kerja. Actionnya yang penting. Nah, itu tuh jargon Tiara loh Om. Kenapa ambil nanya itu?
Di sebelah ada MK. Ada MK di sebelah. Berarti ini tadi behind the scene obrolannya ada yang kecolongan. Setiap ngomong pasti ada nanya kalau Tiara ngomong gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini kayak filosofi, kemudian kekayaan satwa di Papua Selatan itu sebenarnya kan menjadi satu paket. warisan Betul. budaya atau warisan pengetahuan yang tadi aku bilang seni budaya itu sebenarnya bagian daripada pembentukan SDM, Betul. kecerdasan SDM ya gitu. Jadi itulah yang digenerasikan kepada anak-anak di bawah. Anak muda nanti. Benar-benar. Jangan sampai nanti cuma tinggal cerita, oh dulu di wilayah kita pernah hidup hewan ini, iya, sekarang betul. udah nggak ada. Jadi Sayang kan? yang pernah itu dihilangkan dan digantikan dengan masih gitu ya, masih ada. Masih ada, betul. Gitu. Rasa yang pernah ada. Konon. Konon. Bisa nah. Konon. Konon. Jadi Konon generasi mulu berikut akan gitu. konon ya, generasi konon nanti. Dengan begitu kan destinasi wisata di daerah Papua Selatan juga bisa terangkat Betul, dengan betul. keunikan-keunikannya dan kemudian ya berharap menjadi kunjungan wisatawan dan Betul. kemudian jadi terbentuklah ekonomi kreatif di masyarakat, pertumbuhan ekonominya naik, kesejahteraan masyarakatnya tercapai. Betul, itu dia sih. Karena memang benar-benar berjalan beriringan sih ya. Ketika Iya. sebuah daerah itu udah ramai didatangi oleh kunjungan wisatawan, Iya. budaya pun juga akan terangkat di sana. Betul. Orang-orang asal sana tuh juga akan, ayo kalau tamu datang kita tunjukin tari penerima tamu kita seperti apa, Iya. makanan khas untuk penerima tamu seperti Iya. apa gitu. Iya. Jadi akhirnya beriringan gitu. Iya. Mungkin awalnya fokusnya di wisata, tapi nanti ujung-ujungnya sih ya kita yakini bersama-sama gitu ya. Iya. Budaya pun, seni pun juga akan ikut naik karena ekonominya pun juga sama-sama naik gitu. Aduh, Tera mau ikutan konsep ini boleh kayaknya seru nih ngobrolinnya. Boleh dong. Nah ini rencana tahun 2022 itu adalah tadi musical concert. Nah setelahnya apakah memang ada rencana untuk membuat kegiatan atau acara lain setelah virtual musical concert ini? Sejauh ini kita juga lagi sedang mempersiapkan program yang konsisten ya untuk konsep Indo itu. Jadi konsep Indo tidak hanya sekedar kita pokoknya beradaptasi dengan sistem yang baru, gimana kita punya YouTube channel, kita punya sosial media, itu kan penting sekali saat ini. Betul. Ya. Jadi kayak untuk YouTube channel sendiri pun kita mempunyai program-programnya ada yang segera akan ditayangkan. Nah itu dia Jangan lupa. tuh. YouTube channelnya apa sih nanti udah Konsep Indo saja. konsep Indo aja nih. Nanti sahabat Instagramnya budaya. Konsep Indo 4. Oh banyak dong berarti sampai 4. Kode. Soalnya berempat. Oh gitu. Oke. Dimulai dari 4 sekawan. 4 sekawan ya. Sering memecahkan masalah gitu. Oke. Dari konsep Indo nanti YouTube-nya Sahabat Budaya tinggal dilihat aja. Terus juga Instagramnya konsep Indo 4. Nanti akan ada kegiatan kita atau konten-konten yang reguler yang akan Siap. diposting di sana. Nah nanti ini pasti kan ada target marketnya nih. Maksudnya target market bukan dalam segi ekonomi saja ya. Maksudnya target untuk audiensnya. Itu apakah memang segmented atau untuk semua kalangan atau bagaimana? Target audiensnya untuk semua kalangan ya. Justru dengan kita berharap dengan adanya program-program konsep Indo ini menjadi salah satu saluran ya untuk mengenalkan seni budaya Papua. Betul. Ke seluruh masyarakat yang non Papua. Betul, Dan betul. yang asing boleh juga ya, kenapa enggak ya? Asing gitu, jadi enggak yang segmen orang Papua aja. Jadi saya benar-benar harus umum Iya, ya. harus umum. banget ini malah. Maksudnya Betul. semua orang bisa menikmati juga Iya, berarti. jadi semakin banyak orang mengerti tentang ternyata Papua itu kaya budaya ya. Karena kita kan ini dengar dari cerita orang tua saya, masing-masing suku aja bahasanya berbeda. Nah itu perlu banget kita angkat dan kita promosikan kepada masyarakat baik. Jadi Papua itu ternyata kaya akan seninya, budayanya, adat istiadatnya. Kalau nggak salah tuh ya Papua itu salah satu daerah di Indonesia yang memiliki bahasa daerah terbanyak. Terbanyak, sih. betul. Gitu. Sekitar 300 suku bangsa dengan ragam bahasa sendiri-sendiri. Ragam 300. bahasa, ya. Nah tuh gimana tuh komunikasi antar kampungnya ya itu ya. Bloknya beda dengan di sini. Di Jakarta Pusat gitu beda ya. Oh berarti jaraknya deket loh padahal ya. Iya. Oh gitu. Jenis-jenis noken, bentuk noken, kemudian corak-corak dan motif nokennya juga berbeda. Jadi nggak hanya noken gitu, semua noken enggak beda. Ada dari daerah pantai beda, kemudian noken daerah pegunungan beda. Tapi dari daerah pegunungan maupun daerah pantai juga kalau
dibagi sukunya juga Banyak ada juga. beda ya, ada Beda ciri juga. khas yang berbeda Karakter. di Wah. karakter ya. Karakternya Iya. berbeda. Seperti- Aku ke Papua. Jalan ke Papua. Seru loh. Aku aja orang Papua aja ke Papua. Maksudnya saya orang Papua. Excited juga Papua tuh, gitu ya. Wah ternyata budaya saya seindah ini ya maksudnya. Kayak amazed sendiri padahal Iya. memang apalagi orang dari luar Iya, ya, itu wah, dia. luar biasa banget deh. Maksudnya ngelihat budaya, nggak sebenarnya tuh semua daerah Indonesia tuh memiliki budaya yang unik-unik Betul. begitu kan ya. Emang Iya. belum di reach sama Tiara personal itu emang ke Papua sih. Emang kayak keren banget nanti jalan-jalan. Oh iya semoga ya kita bisa. Oke, terakhir boleh kalau Lala atau Mian nih ada lagi yang disampaikan kepada sahabat budaya terkait kegiatan dan juga cara membangkitkan seni budaya. Tidak hanya untuk Papua saja, tapi untuk masing-masing masyarakat atau sahabat budaya di seluruh Indonesia. Mungkin ada kayak apa yang bisa kita lakukan nih untuk membangkitkan seni budaya di daerah kita masing-masing. Sebagai saya mewakili generasi saya ya, nanti Om bisa lanjutkan. Kita tinggal mengekspor aja apa yang kita punya dari daerah kita masing-masing. Kemudian kita beradaptasi dengan sistem yang sedang berlaku saat ini. Saya pikir itu dulu sebab memang kondisinya juga belum bisa membuat kita banyak bergerak bebas Betul. untuk mengekspor itu atau mempromosikan itu. Jadi fokus dengan apa yang kita punya, kita kembangkan, kemudian beradaptasi dengan sistem yang ada. Betul. Aku sih gitu dulu ya. Lebih ke situ. Oh, Ya, Mian? kalau saya di tingkat seperti ini itu kembali lagi bahwa kita harus berbuat terus. Kalau bandingkan dengan bicara milenial juga cara memandang, cara melihat sesuatu apalagi sesuatu yang berkaitan dengan seni budaya sedikit berbeda karena mereka datang dengan dunia yang beda dengan dunia sebelumnya ya. Bukan dunia seberang tapi dunia sebelumnya. Nah, artinya bahwa masing-masing bagus. Nah, cuman antara generasi ke generasi ini di seni dan budaya itu universal, nggak ada. Sebenarnya nggak ada, dari tahun jebot sampai tahun sekarang sama, musik itu sama. Nadanya do sampai si. Artinya bahwa cuman variasi segala macam berbeda-beda. Tetapi yang saya mau bilang bahwa hidup, semangat itu tetap harus hidup. Kalau bicara budaya hidup, dan bicara kalau kita beraktivitas terhadap seni budaya itu zaman sekarang adalah berkaitan dengan pariwisata. Jadi bicara pariwisata ini sudah masuk ke industri. Ya. Nah, jadi kalau beraktivitas seni budaya, bicara ke depannya, bicara marketing dan bicara di industri. Bicara industri ini dunia. Betul. Siapa yang bagus, siapa yang itu dia lirik, didatangin. Betul. Itu kembali yang tadi kita omongin. Jadi ya berlomba-lombalah kita untuk menyiapkan diri. Betul. Kita bebas, pasar bebas. Siapa yang bagus, siapa yang indah, siapa yang bagus, yang menarik dikunjungi, didatangin. Betul. Itu bicara industri. Nah, itu bicara wisata. Nah, kembali lagi itu kita harus siapkan diri. Suka tidak suka kita masing-masing daerah seluruh Indonesia berlomba-lomba menyiapkan diri. Kita di Papua juga kita menyiapkan diri. Orang dari luar mau datang lihat. Ada fasilitas, gue terbang bisa terbang. Gue bisa tinggal di mana hotel, di mana apa itu hal-hal yang mendukung cara pariwisata. Jadi terkait. Apalagi zaman sekarang kita mau kemana aja online aja semua. Benar. Terbang lah 1 jam. Kita mau ke Singapura bolak-balik pergi pagi pulang sore. Bisa, zaman sekarang yang gitu bisa. ya. Semua di dalam tangan genggaman ya. asik. Jadi itu Semua di dalam genggaman. Iklan bahasanya iklan banget ya. Estetik lah itu. begitu seperti itu. Jadi ya marilah kembali lagi mari jangan tunggu 2 tahun, jangan tunggu 1 tahun, tapi ini waktunya momentum buat kita berbuat. Mumpung masih awal tahun. Iya. Nah, pinjam istilah. Nah, boleh kan Bapak? Apa namanya target? Kapan nih mau dilaksanakan virtual? Pasti ada target akan melaksanakannya kapan kan nih? Kira-kira rencananya mau di Oktober ya. Oktober ya? Besarnya Oktober. Besarnya Tapi, Oktober. Ada rangkaian acaranya berarti? Ada rangkaian. Dari Maret ini kita sudah mulai. Ini mau dikulik lagi bisa nggak nih? sudah mulai masuk. Seru Udah ya. masuk Sudah ya? mulai masuk ya. Jadi kalau Oktober itu gongnya. Oke. Gongnya bahwa inilah itu dengan catatan bahwa semua pihak kita sudah libatkan, semua unsur kita sudah bergabung. Bergabung betul. Dicanangkan lah bahwa seperti itu. Kalau bicara canangkan ini bisa setahun, bisa sebulan, 2 tahun, tapi komitmen itu
Cara colong waktu 5 menit lagi ya. Jadi rangkaian acaranya mau ada apa aja nih? Penasaran. Ingat singkat aja dari Maret sampai sana. Kita berharap dari virtual, kemudian nanti bisa menjadi real. Acara yang real itu sih rangkaian acaranya. Oke, kadang merinding. Siapa tahu di real itu bisa ikutan kan. Tempat-tempat dari bawah sini ya. Bener. Jadi itu rangkaian acara dari bulan Maret hingga nanti gongnya di bulan Oktober rencananya. Itu akan ada kayak tahapan-tahapan dari virtual dan kita bisa langsung offline gitu ngeliat secara langsung ya. Betul, kalian berharap banget. Terharu. Pokoknya yang pertama diundang ke Papua dulu. Oh siap. Ya, baru bisa sama-sama dengan Mbak Lala nanti bagaimana. Betul, kita berangkat bareng ya Kak. Banget Kalau banget. semangat tetap semangat Harus semangat. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Om ya. Kalau bukan kita masa nunggu orang lain bergerak dulu gitu. Harus kita sendiri selaku putra-putri Papua yang mau senior, junior bergandeng tangan supaya bagaimana caranya kita bisa maju. Baiklah kalau begitu ntar diomelin sama produser saya waktunya sudah mepet juga. Tapi sebenarnya masih bisa dipanjangin lagi ngobrolnya, cuman aduh nanti kita bikin segmen baru lagi kali ya. Main lagi ke sini boleh ya. Om Ian sama Kak Lala ya. Yang jelas terima kasih banyak buat Om Ian, buat Kak Lala sudah mampir, udah cerita-cerita juga kita sore hari ini. Semoga kegiatan yang bernilai positif itu pasti kalau nilai positif pasti kan akan dimudahkan jalannya gitu ya. Semoga cepat dapat tendangan yang cocok begitu kan, sehingga nanti bisa langsung gong nyampe deh acaranya. Ditunggu event-event berikutnya, kegiatan-kegiatannya. Siap. Butuh face over ada Tiara Marena. Oke, baiklah kalau begitu. Semuanya terima kasih banyak juga sudah menemani kita di sore hari ini. Yang jelas semoga informasi yang kita berikan juga bisa menambah semangat sahabat budaya juga nih untuk terus menjaga kesenian dan juga budaya di daerahnya masing-masing. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, kalau misalnya jargonnya gitu. Kalau bukan kita siapa lagi ya sahabat budaya? Kalau begitu sekalian pamit kali ya kita juga. Boleh ya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu. Siap tuh juga Om Ian juga sehat selalu, kalau juga sehat selalu. Semoga nggak ada penyakit-penyakit yang nggak penting datang ke tubuh kita ya. Amin. Kalau begitu sahabat kita juga harus pamit. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di RRI Show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. RRI Show, Ragam Budaya Indonesia.